Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Kelihatannya kurang kompak ya tadi. Nah, sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini, Anda? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, guys, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absensi dulu terlebih dahulu ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir. Ada, Bu. Siapa Anda? Satu. Kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Baik, ada lagi? Tidak, Bu. Nah, semoga Anda Salsa diberikan kesembuhan sehingga kita dapat berkumpul lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, Anda, jadi kita hari ini pembelajaran kita yaitu tentang mengenal sholat wajib. Nah, di mana nanti setelah Ibu menjelaskan sholat wajib ini, anak Ibu itu berharap bahwa Anda itu dapat menjelaskan bagaimana apa sih pengertian dari sholat. Nah, apa saja sholat tersebut, ada berapa sholat itu, kemudian waktu-waktunya. Nah, jadi Anda sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih kepada Anda semua. Tadi pagi ada yang sudah sholat? Sholat subuh? Sholat Bu. Tadi zuhur? Sholat? Sudah sholat zuhur? Sudah, Bu. Nah, udah baik. Nah, jadi yang pertama kita harus membahas tentang sholat terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian dari sholat? Tidak, Bu. Nah, jadi sholat ini adalah perkataan ataupun perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian dilakukan dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, jadi Ananda, sholat ini adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang harus kita laksanakan. Nah, jadi sholat ini bukan hanya berupa kewajiban saja. Nah, sholat ini itu adalah bentuk bagaimana cara kita berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta apapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Anda, mengapa kita harus melaksanakan sholat? Nah, jadi kita melaksanakan sholat itu karena sholat ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian sholat ini termasuk rukun Islam yang keberapa, Nanda? Ada yang tahu? Keempat? Kedua, Ibu. Kedua. Nah, kemudian dengan sholat ini juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbicara juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini adalah waktu-waktu sholat. Nah, Nanda, sholat subuh itu di jam berapa kira-kira, Nanda? Jam 5 sholat zuhur? Jam 1, Ibu. Jam 1. Nah, sholat asar jam berapa, Jam Nanda? 4, Ibu. Sholat maghrib? Jam 7. Isya? Jam 8, Ibu. Bagus. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, nah kita akan breaking dulu ya. Nah, jadi Nanda ikuti Ibu ya. Ibu dulu. Jadi nanti Ibu apa? Ini adalah bentuk sholatnya. Nah, bentuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat.
Jeffrey, Bu. Silakan Ananda. Baik, Bu. Mana Ananda? Lanjut aja. Dari niat sampai ruku. Iya. Gerakannya aja, gerakannya aja. Niat dulu berdiri tegak, baru gerakan ihram, gerakannya ya. Sudah bagus, silakan duduk Ananda. Nah, dari gerakan Ananda tadi ada yang belum pas atau ada yang sudah pas? Sudah yang pas, Bu. Sudah. Nah, di mananya tadi Ananda? Sudah pas itu tadi antara ikram, ruku, dan pindahnya, Bu. Ada yang tidak pas? Ada yang, Bu. Bagian Ada yang ruku, Bu. Nah, kenapa itu Ananda? Karena di belakangnya tuh kurang sejajar kalau sama rata dan Jadi Nanda kalau untuk ruku itu harus sejajar ya. Nah, kalau bisa ditaruh papan di atasnya itu papan itu lurus ya Nanda. Nah, kemudian jadi Nanda manfaat sholat ini adalah bahwa sholat itu membuat hati kita itu damai dan tidak mudah marah. Kemudian ini sholat itu mengajarkan kita tepat waktu setiap hari. Nah, jadi anak yang rajin itu sholatnya itu akan terbiasa jujur, sopan, dan sabar. Nah, kemudian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nanda, dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin memberikan kesimpulan. Nah, silakan Ananda. Jadi, Bu, sholat itu adalah ibadah penting bagi umat Islam. Dengan belajar dan melaksanakan sholat sejak kecil, kita menjadi anak yang soleh dan taat. Bagus Ananda. Nah, jadi dengan sholat ini kita akan menjadi anak yang rajin, ibadahnya tepat waktu. Nah, kemudian nanti kita akan menjadi anak yang sukses insya Allah. Nah, baik Ananda, jadi itulah pembelajaran kita hari ini tentang sholat ya. Nah, jadi sholat ini adalah ibadah yang penting bagi umat Islam. Nah, dengan belajar dan melaksanakan sholat ini sejak kita kecil, nah kita akan menjadi anak yang soleh dan taat ya Ananda. Nah, jadi Ananda, apa yang Ananda pahami dari pembelajaran sholat ini? Ananda bisa. Baik, Bu, yang dapat Anda pahami tentang sholat ini, setelah melaksanakan sholat, tadi kita merasakan keamanan dan aman, lalu kita juga tidak gampang marah, Bu. Nah, lalu sholat itu adalah ibadah penting bagi setiap umat Muslim, Bu. Nah, mungkin dengan belajar melaksanakan sholat, hidup kita akan menjadi lebih indah nantinya, Bu. Baguslah Anda. Nah, jadi karena hari ini Ananda semua sangat bersemangat dan dapat menjawab pertanyaan dari Ibu akan kasih apresiasi kepada Ananda semua. Nah, kemudian nanti kalau Ibu bilang apresiasi Ananda bilang nanti Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa? Bisa, Bu. Ibu apresiasi Ananda semua. Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, bagus Ananda. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan Ibu kasih tugas ya. Nah, di mana nanti Ananda akan mempraktekkan sholat di depan orang tua, dan orang tua Ananda itu akan menilai apakah sholat Ananda sudah benar atau tidak. Kalau belum, di mana saja letak yang belum. Nah, kemudian Ananda catat di buku tulis ya Anda, dan akan dikumpulkan minggu depan. Bisa Anda? Bisa, Ibu. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu
Ibu ingin bertanya lagi kepada Anda. Nah, apakah pembelajaran hari ini sangat bermanfaat Anda? Bermanfaat, Ibu. Bagus. Nah, jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.